Shalom Bapak Ibu. Lagi shalom. Pertama saya minta maaf karena dalam kondisi batuk. Sudah 2 minggu saya mengalami batuk, dan sampai hari ini belum juga sembuh. Sudah berbagai macam obat diminum, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ya sudah, dibiarkan saja. Ibu Gembala pun juga sebentar mengesak. Oma juga sempat batuk. Bahkan beberapa teman-temannya juga sakit. Bahkan ada jemaat juga yang ikut sakit. Mari jaga kesehatan saudara, karena kondisi hujan panas ini yang menyebabkan batuk, flu, demam merajalela di mana-mana. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa doa kita mulai terjawab. Toilet sudah mulai dibangun. Mulai hari Jumat kemarin sudah dimulai, dan berharap dapat selesai sesuai dengan harapan. Yang ketiga, kita mendapatkan dana dari wilayah 3 GPDI 1.500.000. Saya bicara dengan beberapa orang tua, dan uang 1.500.000 ini dimasukkan untuk tambahan pembangunan toilet. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, doakan, karena hari Selasa pagi kami hamba-hamba Tuhan dari Kendari dan berbagai tempat akan mengadakan musyawarah daerah untuk pemilihan ketua majelis daerah GPDI yang baru. Doakan agar supaya perjalanan kami pergi, bahkan selama di sana, biar terpilih orang yang tepat yang memimpin GPDI 5 tahun ke depan. Musda akan diadakan di Kolaka, di Hotel Sultan Raja. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dapati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baik, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya baca sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi anak didiknya Timotius. Timotius ini mamanya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Dia adalah orang Listra, dan dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang pertama, Timotius jadi percaya dan menjadi Kristen. Dan selanjutnya Timotius dididik sedemikian rupa oleh Paulus, dan pada akhirnya Timotius, waktu surat ini ditulis kepada Timotius, Timotius sudah menjadi seorang gembala sidang muda di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarnya dirinya sebagai seorang hamba Tuhan muda, maka selalu dia minta nasihat kepada gurunya, kepada pemimpinnya, kepada seniornya, yakni Rasul Paulus. Kenapa? Karena dalam pelayanannya begitu banyak masalah yang dihadapi. Terkadang membuat dia tertekan, terkadang membuat dia bingung, terkadang membuat dia sakit, karena pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dengan demikian ketika kita belajar dari 1 Timotius, 2 Timotius, maka begitu banyak nasihat yang disampaikan kepada Timotius agar supaya bagaimana pelayanannya di Efesus itu dapat berkembang dengan baik. Kita dapati pada ayat yang tadi kita baca, ayat 7 tadi, ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang menceritakan apabila Roh Kudus menguasai kehidupan seseorang, maka banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus penting untuk kita di akhir-akhir ini, karena mampu menolong kita menjalani kehidupan kita. Maka jangan sombong dengan kekuatan kita, jangan sombong dengan keadaan kita, tetapi selalu sertakan, minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus dalam menemani kita menjalani kehidupan ini. Rumah tangga banyak masalah, pelayanan ada masalah, kesehatan ada masalah, pekerjaan ada masalah, pendidikan masa depan ada masalah. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka selalu ada jalan keluar walaupun ada kondisi sulit. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi saudara apabila yang terjadi kepada kita apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Yang pertama, kita baca kembali ayat tadi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama, apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka yang akan terjadi dengan kehidupan kita adalah sirnanya ketakutan dan munculnya kekuatan. Hilangnya ketakutan dan munculnya kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang muncul, yang mengancam kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, di pastori setiap minggu itu di tas belanja diisi 600.000 untuk belanja kebutuhan. Beberapa waktu lalu saya periksa tasnya, baru hari Kamis sudah bersih. Wih, istri saya tambah 200 atau 300 lagi. Akhirnya saya tanya, kamu orang bikin apa itu uang sampai habis, Mi? Dia bilang, sini saya jelaskan ke kau. Bawang merah yang lalunya 35 jadi berapa Ibu Nova? 75. Tangkis makan. Lombok yang berapa yang lalu-lalu? 30-40, sekarang main di 100.000. Tomat, karena waktu beberapa hari lalu saya cuma dengar-dengar, tapi karena tidak ada orang nih, istri saya masak, yang lain pada sakit, Sydney sakit, Dina sakit. Akhirnya istri saya lagi masak, dia bilang, kopi belikan dulu kita tomat. Sementara hujan, saya pergi beli sendiri. Pas di situ sayur yang lalu-lalunya ikatannya agak besar, 5.000, langsung prik, kecil. Tomat yang biasanya banyak-banyak, Pi. Tapi saya tanya, Pak, berapa tomatnya itu? Ada 5 biji di dalam. Dia bilang 5.000 itu. Kecil-kecil begini 5.000, 1 biji 1.000. Oke, saya tanya, kalau 1 kilo berapa? 26. Berarti kalau setengah kilo 13. Coba timbangkan Pi setengah kilo. Timbang setengah kilo. Tahu berapa biji yang naik? 13. Sama kembali Ji, 1.000. Semakin naik segala sesuatu.
Kebetulan saya belanja besi, pipa, dan semen. Berapa yang begini? Dia bilang, Pak Pendeta, naik semua barang. Wih. Ketika semua barang naik, ada ketakutan yang muncul. Bisakah saya hidup lagi? Sementara pemasukan kurang, pengeluaran besar. Mulai saat ini anak-anak mulai sekolah. Yang STK naik ke SD, SD naik ke SMP, SMP ke SMA, SMA mulai kuliah. Orang tua mulai was-was. Semoga anakku tes di situ dan lulus. Nah, kalau tidak lulus, lewat jendela katanya 1.500.000 paling kurang. Tambah lagi ada ketakutan yang muncul. Masalah di mana-mana. 2024 baru pemilihan presiden. Sekarang sudah muncul polemik. Siapa calon ini, calon ini, calon ini, calon ini. Apalagi Nasdem langsung umumkan calon-calonnya. Tambah panas mereka yang lain. Mulai cari calon sana sini. Supaya bagaimana bisa masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa agar supaya tidak terjadi politik yang bikin kacau. Sehingga kacau di sana, kacau di sana, kacau di sini, kacau di sini. Dan ini Polri yang bingung. Padahal itu cuma politik. Supaya calonnya bisa lolos. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ketakutan demi ketakutan yang muncul akhir-akhir ini. Tapi dengar baik, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, maka dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakutan yang tadinya menguasai sirna, hilang, pergi, dan diganti dengan kekuatan, sehingga Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada masalah? Tidak masalah. Ada tantangan? Tidak masalah apabila kita punya kekuatan. Tapi ketika kita tidak punya kekuatan, inilah yang masalahnya. Karena bisa jadi kita semakin terjerumus, kita semakin kalah dan terinjak-injak dengan masalah yang kita hadapi. Petrus, ketika Yesus sebelum ditangkap, dia bilang sama Yesus, kalau kau mati saya juga mati. Kau pikir saya tidak bisa kah? Weh, jago kalau Petrus bicara. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus bukan lagi di bagian depan, tapi Petrus muncul dari belakang. Ketika seorang pembantu lihat, bro, kau itu orang Galilea, kau sama-sama aja dengan dia, kau muridnya saya lihat kau. Dia bilang, jangan kau sembarang bicara, satu ke kepalamu. Kalau pakai bahasa Kendari, jangan kau sembarang bicara, satu ke kepalamu. Petrus mulai mengelak. Kenapa? Karena ada ketakutan yang menguasai. Tapi dengar baik, ketika Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 40, apa yang dia lakukan? Petrus berdiri menyampaikan firman Tuhan, sirnanya ketakutan dan munculnya kekuatan, sehingga Petrus berani berdiri menghadapi kenyataan. Pada akhirnya 3.000 orang bertobat melalui khotbah dari Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya ada kisah lain, seorang yang bernama Stefanus dalam Kisah pasal 7. Stefanus waktu itu masih muda, ditangkap, ancamannya lempari sampai mati. Tapi Stefanus tidak takut. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Yang ada keberanian, yang ada kekuatan.
Sehingga pada akhirnya kekuatan itu membuat Stefanus berdiri dengan tegak, mempertahankan imannya sampai garis akhir. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh ada ketakutan, sekali lagi boleh ada tekanan, boleh ada masalah, tapi yang harus ada dalam diri Anda kekuatan. Amin. Supaya dengan kekuatan itu kita dapat melawan, dengan kekuatan itu kita dapat bertahan, dengan kekuatan itu kita tidak menjadi orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang yang menang. Yang kedua, apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus apabila Roh Kudus itu menguasai hidup kita? Kembali baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, dan yang kedua kasih. Apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membuat kita hidup dalam kasih. Bapak ibu saudara-saudara, semakin tergenapi firman Tuhan berkata, pada akhir zaman kasih semakin tawar. Viral barusan, seorang ibu yang hanya mau pergi family gathering ke Jogja, entah masalah apa, anaknya dibunuh, dan dia biarkan sampai membusuk. Bayangkan, anaknya dia bunuh, dibiarkan sampai membusuk. Dia senang-senang dengan teman-temannya family gathering, dengan keluarganya dan teman-temannya di Jogja. Ditangkap menangis, anak kandung sendiri. Beberapa waktu lalu juga viral, seorang dibilang gadis sudah ibu, dibilang ibu belum kawin, maksudnya belum menikah. Ada sebuah kotak yang dia isi 7 janin dan ditangkap di Morowali. Orang-orangnya kita, bukan orang dari lain. Mana kasih? Kasih semakin tawar. Rumah tangga, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Waktu pacaran, minta ampun. Waktu mau menikah semangatnya minta ampun, tapi ketika ada masalah kecil minta cerai. Baku pukul mi, baku maki mi, blok sana sini mi, hapus nomornya suami mi, hapus nomornya istri mi. Mana kasih? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah dalam keluarga sekarang itu harta kekayaan. Saudara bersaudara yang punya tanah banyak-banyak berkelahi gara-gara tanah sedikit. Yang lain berkelahi gara-gara ini tidak baku baik satu dengan lain. Duduk sama-sama tapi di belakang saling membenci. Cerita sama-sama manis di depan, belakang hancur-hancur. Mana kasih? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 kita baca bagian ini. Bisa ditampilkan? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lanjut. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala, catat baik-baik ini, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dapat baca selanjutnya. Bapak ibu saudara-saudara, kasih membuat mereka saling berbagi. Yang kaya berbagi kepada yang miskin, yang bahagia mereka berbagi dengan orang yang susah, yang punya berbagi dengan yang tidak punya. Saya beberapa waktu lalu tercengang dengan sebuah cerita dari Mongol Stress. Mongol Stress komika lumayan termahal katanya, karena salah satu-satunya komika yang orang meninggal saja dipanggil untuk stand up. Jadi dia stand up di orang meninggal. Tujuannya hanya bikin ketawa istri almarhum. Dan menurut dia PK-nya yang paling besar. Karena selesai stand up langsung bilang, "Pak, saya sudah transfer ya." Keren sekali. Ternyata dia pernah ada dan bergabung dengan gereja setan. Dan dia bilang begini, ada hal-hal positif yang harus kita belajar dari situ. Apa itu? Unity-nya, kesatuannya. Mereka ketika orang punya masalah, maka ada temannya punya masalah, maka tidak dibilang, "Ayo kita sama-sama doakan." Tidak. Tapi ketika temannya punya masalah, maka mereka kumpul. Dia bilang begini, "Kau punya berapa? Saya punya 100.000. Kau punya berapa? Saya punya 1 juta. Kau punya berapa? Saya punya 500.000. Kau punya berapa? Saya kasih sekian, saya kasih sekian, saya kasih sekian." Apa yang mereka kumpul? Mereka bawa sama-sama kepada temannya yang susah. "Pak, ini yang bisa kami bantu." Bapak ibu saudara-saudara, saya berharap ini terjadi di GPI Mendonga. Amin. Halo, amin. Jadi tidak semua untuk kita. Semua kita cari perhatian, saya saja, saya saja, saya saja. Kita kerja sana sini, saya saja, saya saja. Tapi coba mari berbagi. Saudaramu punya masalah, jangan tinggal diam, bingung, cerita sana sini. "Wih, kau belum tahu kah? Itu toh, wih, masalahnya, kasihan sekali dia." Selanjutnya ke sana lagi. Tadi kasihan sekali dia. Ke sana lagi. "Kau belum dengar kah? Waduh, kasihan sekali." Ke sana lagi. Kasihan media. Dia tidak makan, kasihan. Cuman kasihan saja. Tapi diam bingung. Cuman punya bahan cerita ke sana ke sini. Kasih tidak ada lagi. Cuman cerita menjelekan saja. Tidak bikin apa-apa. Pak, Ambu, GPI Mendonga telah memulainya. Kalau ada orang meninggal, kita sama-sama berbagi dengan keluarga yang meninggal. Tapi saya berharap bukan cuma di orang meninggal saja. Yang lain dalam kondisi sulit, yang lain dalam kondisi sakit, bermasalah ekonominya, bermasalah sesuatunya. Ketika kita dengar, kita membantu mereka. Bukan cuma doa saja, tapi actionnya ini penting. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Amin. Amin. Maka mari kita pakai telinga untuk mendengar, pakai mata untuk mengamati apa yang harus kita buat saudara-saudara kita, apa yang kita mau lakukan untuk keluarga kita, apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Istri saya ketika berdoa sering bilang begini, kami berdoa, Tuhan tolong kami agar supaya kami jangan berharap apa yang gereja buat untuk kami atau apa yang kami dapat dari gereja,
tetapi apa yang kami harus buat untuk gereja, apa yang kami buat untuk pelayanan. Wow, sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan berpikir apa yang dibuat gereja untuk kita. Jangan berpikir apa yang Tuhan buat untuk kita, tapi mari berpikir apa yang saya harus buat untuk Tuhan selagi masih ada kesempatan. Apa yang saya harus buat untuk gereja selagi masih ada kesempatan. Apa yang saya harus buat untuk keluarga saya kalau masih ada kesempatan. Karena akan ada saatnya kita mau melakukan sesuatu tapi tidak bisa melakukannya lagi. Maka pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk anak-anak kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Karena itu adalah kasih. Kasih berbagi dengan orang lain. Bukan kasih meraup keuntungan untuk pribadi. Dan yang ketiga dan terakhir, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka ayat ini bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika roh Allah menguasai hidup kita, maka kita pasti hidup dalam ketertiban. Apa itu ketertiban? Apa yang kita perlu tertibkan? Yang pertama, ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah itu penting, maka berusahalah tertib beribadah. Kita saat ini dipermudah. Setiap hari di televisi live ibadah. Pagi sudah ada live doa. Ibadah kita setiap minggu kita live kan, dikirim di YouTube dengan target supaya orang bisa ikut ibadah. Di mana-mana bisa ibadah. Tapi lebih banyak kita bukan ikut ibadah, tapi kita nonton yang tidak-tidak, kita ikuti yang tidak-tidak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, ayo ibadah. Kalau bisa datang ke gereja, kenapa tidak? Tapi kalau memang sudah tidak bisa, maka buka live di mana-mana, ikut ibadah. Supaya apa? Karena di situ menentukan kita tertib atau tidak. Tapi seringkali kita ibadahnya seperti intelijen Kristen. Barusan saya nonton sebuah video singkat, ada seorang cowok tembak ceweknya. Pas dia tembak begini, cewek tanya, kau rajin ibadah kah? Ya, saya tidak pernah tinggalkan ibadah. Ah masa? Kenapa saya tidak jarang lihat kok? Dibilang, saya tidak pernah tinggalkan ibadah Paskah dan ibadah Natal. Wih, 2 kali aja itu. Iya, karena saya Laskar Kristus. Wih, Laskar Kristus. Wih, Laskar Kristus itu orang-orang depan. Betul, saya Laskar Kristus bagian intelijen. Tahu bagian intelijen? Jarang masuk kantor. Di kantor 1 tahun 2 kali, sama. 1 bulan 1 kali. Atau kalau di kantor pun sembunyi-sembunyi, pakai pakaian yang pakai pakaian preman biasa, supaya tidak ditahu bahwa dia intelijen. Kita kadang seperti begitu. Orang Kristen intelijen, ibadahnya Paskah dan Natal. Tapi di jemaat kita malah bukan intelijen lagi. Tadi pagi kalau tidak salah Dennis bilang Kristen resign. Kristen resign. Sebelum sembarangin Kristen resign katanya. Kristen tetapi sudah resign dari ibadah, tidak pernah ibadah. Tapi ketika ditanya, wah saya ini Kristen, saya ini orang GPD Mandonga, mati masuk mana? Surga dong. Weh, keren sekali. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara,
mari kita belajar tertibkan diri kita. Doa kita, penyembahan kita, ibadah kita, dan segala sesuatu yang menyangkut firman Tuhan, mari kita belajar tertibkan diri kita untuk melakukannya selagi masih ada nafas dalam diri kita. Amin. Jangan tunggu nanti sudah nafas satu-satu. Saya mau ke gereja, kenapa tidak dari dulu? Nanti sudah pincang pi, nanti sudah mau mati pi, nanti sudah lumpuh Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya bisa sembuh. Kenapa? Saya mau pergi gereja. Kenapa tidak dari dulu? Selagi masih ada waktu, kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Amin. Ketika Roh Kudus menguasai hidup Anda dan saya, yang pertama kita akan memunculkan kekuatan sehingga sirnanya ketakutan. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan hidup dalam kasih. Ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam ketertiban. Sama-sama bangkit berdiri.